Salam bagimu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja berada. Kita bersyukur Tuhan kembali perkenankan kita untuk boleh berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas ruang dan waktu yang Engkau karuniakan bagi kami, ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Terangilah, agar kami boleh memahami dengan benar, kami hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah "Pergilah dan bebaskanlah." Maleko ammulendokanni. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pada bulan Januari tahun 2020, bangsa kita ini dikagetkan dengan berita bahwa ada seorang nelayan yang bernama Muhammad Farhan yang disandra oleh kelompok milisi di Filipina. Pemerintah Indonesia mengupayakan bagaimana Muhammad Farhan bisa dibebaskan. Kemudian melalui Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, sehingga pemerintah Filipina memerintahkan pasukan militernya untuk membebaskan Muhammad Farhan. Saudara-saudara, perbudakan di Mesir adalah perbudakan yang terburuk dan terberat yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Dan itu membuat Tuhan prihatin atas keadaan mereka. Allah memulai pembebasan itu dengan memanggil Musa untuk pergi berbicara dengan orang Israel dan juga Firaun di Mesir
atas apa yang Tuhan akan lakukan. Allah terlebih dahulu meyakinkan Musa siapa dia, karena ia tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, serta seperti apa Firaun yang nantinya akan dihadapinya. Pilihan, panggilan, dan pengutusan itu tidak disia-siakan oleh Musa. Ia pergi lalu berbicara dengan orang Israel dan juga kepada Firaun. Sekalipun bangsa Israel tidak mendengarkan dia, karena keputusasaan mereka, Musa tidak putus asa. Ia terus berbicara kepada bangsa itu dan kepada Firaun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, memperhatikan keadaan sekarang, dosa merajalela di mana-mana, sinkritisme, perjudian dalam berbagai bentuk, persinahan, korupsi, pencurian dalam berbagai modus, baik oleh pejabat maupun oleh rakyat bangsa ini. Sebagai imamat orang percaya, kita dipilih, dipanggil, dan diutus untuk melakukan pembebasan agar supaya dunia ini kembali dipulihkan oleh Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di hari ini Engkau kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya sebagai imamat sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kami pun tetap setia menyatakan kebenaran di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Kami menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Sebagai bentuk kami juga sungguh-sungguh hidup menghayati panggilan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kiranya setiap kami dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawab dan peran kami. Diberkatilah setiap orang tua dan anak-anak. Diberkatilah juga apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kiranya lewat semuanya itu pun senantiasa mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan ini, dan sungguh-sungguh mengerjakan setiap tanggung jawab itu dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, mereka yang juga sedang isolasi karena terpapar COVID-19. Mohon oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus akan memulihkan keadaan mereka, menopang dan menguatkan mereka, sehingga juga terus memiliki semangat iman melewati setiap hal. Terlebih dalam doa dan harapan kami bersama, mereka akan pulih dari sakit. Kami pun menaruh pengharapan kami, Tuhan akan berkati saudara-saudara kami yang berduka cita, memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati, juga yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami percaya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus juga akan tetap kuat menghadapinya, dan selalu percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan. Kami pun berdoa kiranya Tuhan akan terus menjaga melindungi orang tua kami dalam masa tua mereka, menjalani hidup setiap hari kiranya dengan sukacita dari Tuhan. Mereka pun akan juga senantiasa menikmati bahagia gembira di masa tua mereka. Pun anak-anak dan cucu akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan, kiranya hidup yang Tuhan karuniakan pun akan tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Kami mohon berkatilah gereja-Mu dalam menyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kiranya semuanya tetap dilakukan dalam sukacita. Dan juga kami berdoa kiranya di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan akan memberkati para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini,
damai sejahtera Allah menopang para pemimpin bangsa kami untuk juga tetap memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Bapa kami dalam surga, jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Renungan Harian, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.